Kembali lagi di kelas Revit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah buka beberapa view. Pertama kita ke floor plan level 1 terlebih dahulu. Di floor plan level 1 kita buat dinding arsitektural ya. Kita buat dinding sepanjang ini saja. Bebas mau panjangnya berapa ya, karena ini cuma sebagai tempat dari meletakkan pintu nanti. Jadi kita harus punya dinding dulu baru bisa bikin pintunya. Kalau nggak ada dinding kita nggak bisa bikin pintu. Sini top constraint-nya kita atur ke level 2. Ya, dindingnya bebas saja ya. Di sini saya pakai yang 20 cm. Oke, kita cek di 3D. Oke, 3D-nya jadi terlalu ke kanan ya. Perlu saya geser sedikit. Oke, ini posisinya sudah enak. Sekarang karena kita sudah punya dinding, kita buka di menu arsitektur, pilih door. Nah, kalau kita lihat kan bawaan dari Revit itu single flush, double glass. Yang ini single flush-nya sangat jelek ya. Kalau yang double door glass ini juga tidak bisa kita pakai di semua kondisi, cuma di kondisi-kondisi tertentu saja. Makanya kita perlu bikin sebuah pintu custom yang lebih familiar di Indonesia, karena kan biasanya kalau kita pintu itu ya pintu solid terus ada kayak profil-profilnya. Istilah profil itu ada hiasannya, ada ukir-ukirannya sedikit. Nah, itu yang nanti akan kita buat pada video ini. Kalau kita sudah aktifkan tadi door-nya sudah aktif ya, akan muncul modify place door di menu bar. Nah, di sini kita bisa pilih model in place. Jadi kita akan membuat sebuah pintu langsung di dinding yang sudah kita punya. Ini penting karena kalau kita mau membuat sebuah pintu atau membuat sebuah jendela, itu kan biasanya kita sesuaikan dengan bentukan dari si bangunan ya. Makanya kita perlu membuat jendela atau pintu tersebut langsung di bangunan yang sudah kita buat, sehingga kita bisa langsung bandingkan proporsinya, kita bandingkan komposisinya terhadap si bangunan bagus atau tidak. Makanya lebih baik kalau mau membuat pintu, mau membuat jendela itu pakainya model in place. Walaupun kita bisa juga membuat pintu atau jendela tersebut dari ini ya family template, bukan model in place. Oke, karena sekarang yang kita aktifkan itu adalah door ya. Maka di sini nama defaultnya adalah door 1 ya. Jangan sampai salah ya, kalau kita mengaktifkan pintu maka kita membuat pintu. Kalau yang di sini yang sedang aktif adalah pintu, jangan membuat jendela karena nanti family-nya jadi kacau. Oke, karena kita di sini membuat pintu, maka kita mengaktifkan pintu di sini, maka yang kita buat harus pintu seperti itu. Kita beri nama pintu 1 daun. Ya, istilahnya kalau pintu yang 1 swing itu kan 1 daun, kalau double swing kita kenal dengan butterfly door atau pintu kupu-kupu ya, yang ada 2 pintu, ada 2 daun pintu yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini kita oke. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan pintu ya. Di sebelah kiri, sebelah kanannya file, ada create, kita klik menu bar create. Di situ kita perlu buat terlebih dahulu lubang di pintu untuk meletakkan si pintu ya. Kita perlu membuat lubang terlebih dahulu di dinding untuk
sebagai tempat si pintu. Select host for opening, kita oke. Kita perlu milih dulu dindingnya. Di sini kita pilih dindingnya ini. Kemudian kita tentukan mau lubangnya sebesar apa. Nah, kalau dari tampilan 3D ini kan akan susah ya. Kita bisa atur dari tampilan south. Oke, ini adalah pintunya tadi ya. Nah, saya akan gambar di sini pakai langsung rectangle supaya cepat. Ini kira-kira terlebih dahulu. Kalau sudah, kita bisa atur tingginya lewat sini ya. Manual, kita ketik saja. Termasuk lebarnya, kita mau lebar pintunya berapa. Untuk kali ini kita buat pintu lebar 1 meter totalnya dengan tinggi 2,1. Ini nanti lubang termasuk kita membuat kusennya ya. Jadi bukan cuma daun pintunya saja, termasuk kusennya. Kalau sudah, kita oke terlebih dahulu. Sebelum itu perlu saya kasih tahu, coba diperhatikan di atas ini, di sampingnya modify ada tulisan create opening boundary. Jadi di sini yang akan kita selesaikan, finish edit mode-nya adalah finish edit untuk membuat lubang di pintu, tetapi belum selesai membuat pintu secara keseluruhan ya. Ini kita okekan. Jangan sampai finish modelnya diklik. Kalau finish model kita klik, artinya kita sudah selesai membuat pintunya, padahal kita belum memulai. Kita baru membuat lubang di dinding. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di dindingnya sudah ada lubang untuk kita meletakkan sebuah pintu. Kemudian kita kembali lagi ke menu bar create. Di sana kita pilih extrusion. Nah, begitu kita klik extrusion, maka di sini sebelahnya modify akan muncul create extrusion. Jadi kita dalam mode proses pembuatan extrusion. Kita akan bikin dari kusen terlebih dahulu. Bisa kita pindahkan view-nya ke level 1. Nah, di level 1 ini kita akan buat profil dari si kusen. Ya, kusen itu lebarnya 6 cm. Oke, karena dinding ini tebalnya 20 cm. Di sini saya kasih ada cowaan ya di sini. Cowaannya itu 3 cm karena tebal karena tebal pintu itu biasanya 3 cm. Jadi profil dari si kusen itu salah satunya pasti ada cowaannya seperti ini sebagai stopper dari si pintunya. Kita klik OK, terus kita perhatikan di 3D. Oke, ini posisinya extrusionnya cuma min 3 ya. Ini kita bisa extrude. Ini ada panah ke atas, kita tarik saja. Nah, supaya presisi bisa kita pindahkan lagi view-nya ke south. Mungkin di kalian bukan south, bisa jadi east, bisa jadi north ya. Tidak harus selalu south, disesuaikan saja dengan apa yang tertampilkan di layar. Terus kita tarik ke atas. Oke. Nah, untuk menampilkan south ini ada di sini, elevation ya. Jadi jangan sampai bingung ini di mana posisi si south-nya itu. Ini tinggal kalian pilih saja mana yang tampilannya kurang lebih sama seperti yang tertampil di layar saya, mau itu east, mau north, atau mau west. Oke, kalau sudah, kita sudah punya satu sisi kusen, kita bisa lihat di 3D. Di 3D sudah kelihatan nih, ini ada kusennya, tapi yang di bagian atas sampai sebelah kanan ini belum ada kusennya nih. Kita perlu buat lagi ya. Kita perlu tambahkan lagi create extrusion lagi. Sekarang extrusionnya kita buat dari south ya, dari tampak depan. Kalau tadi kan dari denah. Kenapa dari denah? Tadi karena ada cowaannya itu ya.
Kalau yang sisi atas sama sisi kanan kusen itu kan nggak ada coakannya, dia cuma kotak gitu saja. Sehingga kita bisa bikin dari tampilan depan, bukan tampilan denah. Di sini kita diminta untuk pick a plane atau name, karena kita belum menamai sebuah dinding yang di sini, maka kita pilih pick a plane saja. Oke, kemudian kita pilih dindingnya. Nah, ini kelihatan ya, ada garis warna biru menunjukkan bahwa dindingnya yang kepilih. Kita klik kiri. Nah, setelah itu baru kita menggambar. Ya. Kalau misalkan pilihan tadi pick a plane-nya tidak muncul di layar kalian, kalian bisa setting melalui sini ya, set work plane. Nah, di sini setelah set work plane, pilih pick a plane. Kemudian pilih dindingnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa menggambar kusennya. Ya. Pakai klik kiri ya untuk menggambarnya. Tebal kusennya 6 cm. Oke, ini saya escape dulu, kemudian kita mulai dari sini karena agak susah untuk mengira-ngira jarak 6 cm-nya tadi yang di sini. Oke, ini sekarang tinggal saya escape dulu untuk menetralkan command draw yang ada di sini, kemudian saya aktifkan TR ya, trim extend to corner untuk menyambungkan dua buah garis ini. Oke, sekarang kita sudah punya kusen yang sebelah kanan sama yang atas. Extrusionnya kita atur 20 ya. Kalau di saya kan minus 20 ya, di kalian bisa jadi 20. Jadi nilai ini tidak kaku, tidak harus seperti ini, jadi disesuaikan saja dengan kondisi di laptop sekalian seperti apa. Terus kita oke. Selanjutnya kita cek di 3D. Ini sudah kelihatan ada dua buah ya. Ini masih kebagi dua. Yang atas dan kanan jadi satu, sama yang sebelah kiri masih terpisah. Ini bisa kita jadikan satu supaya dianya jadi satu. Ini enak dilihat. Kalau ini kan kelihatannya masih ini ya, overlap, ada garisnya yang tidak enak dipandang. Kita bisa pilih di sini ada join. Nah, kita klik join, kemudian pilih objeknya. Dah, ini jadi satu kesatuan. Jadi objek kusen ini udah jadi satu kesatuan. Sekarang jangan klik dulu finish model karena kita belum membuat pintunya, baru membuat kusennya saja. Sekarang kita create lagi, pilih extrusion kembali ya. Memang kita akan beberapa kali create extrusion karena per komponen itu harus dibuat secara bertahap ya. Pertama kusen dulu, kemudian daun pintunya, habis itu baru bikin profilnya, sehingga kita akan sangat banyak menggunakan create extrusion atau create sejenisnya yang ada di sini. Nah, untuk membuat daun pintu supaya mudah, ya kan, kalau 3D tidak enak dilihat, takutnya tidak presisi, kita pindah ke tampilan South. Nah, ini kan tidak di CMOS-nya ada bundar coret, artinya kita tidak bisa menggambar di sini. Ini bukan karena kitanya nggak bisa menggambar di sini, tetapi karena work plan-nya itu tidak cocok untuk tampilan South. Jadi kita perlu setting set work plan ya. Set work plan, nah, kalau kita perhatikan di sini settingannya itu adalah tampilan untuk floor plan level 1, padahal kita mau menggambarnya lewat tampilan tanpa South. Makanya nggak akan pernah bisa. Kita harus ganti
pilih pick a plane, kemudian OK, kemudian pilih lagi dindingnya. Oke, sekarang kita sudah bisa menggambar. Nah, buat kalian yang tidak mengalami kendala, maksudnya si kursornya tidak ada silang coret tadi, bisa langsung menggambar, ya silahkan saja ya. Tapi kalau ada yang punya kendala tadi, kursornya jadi silang coret, berarti settinglah terlebih dahulu work plan-nya supaya kita bisa menggambar. Nah, di sini untuk menggambar daun pintunya saya pakai rectangle. Pilih rectangle-nya, kemudian kita klik kiri di ujung, kiri atas, kemudian klik kiri lagi di kanan bawah. Nah, kalau kita perhatikan ya ada gembok-gembok, ini kita aktifkan saja ya gemboknya. Kita kunci supaya kalau terjadi pergeseran pada si kusennya, nanti si daun pintunya akan ngikut. Kalau tidak kita gembok, daun kusennya berpindah, si daun pintunya nggak ikutan pindah. Nah, ini kita kunci saja, kita bikin jadi constraint. Kemudian tebal pintunya kita buat 3 cm. Pintu itu tebalnya sekitar 3 cm. Lalu kita OK. Oke, kalau diperhatikan kita sekarang sudah punya nih. Udah ada kusen. Sudah ada daun pintu, sudah ada kusen. Sekarang ini yang perlu kita tambahkan adalah materialnya, karena material dari si pintunya belum didefinisikan. Kita lihat di bagian properties, di sini ada material and finish ya. Baik kategorinya kita klik. Sekarang karena kita masih memilih daun pintunya, kita harus menentukan nih daun pintunya mau pakai material apa. Kita cari wood, material kayu. Di sini ada beberapa jenis kayu yang bisa dipilih. Ini saja ya, door panel. Kita OK. Warnanya akan berubah sesuai dengan warna dari si materialnya. Kemudian kusennya kita pilih kayu yang lebih tua supaya terlihat perbedaan antara kusen dengan si daun pintu. Oke, ternyata tidak berbeda dia. Kita cari yang agak berbeda supaya nanti lebih gampang membedakan ini ya. Bisa pakai ini ya, lawan meranti, karena di atas tidak ada. Saya akan pilih lawan meranti. Kita tambahkan material di dokumen, kemudian kita klik 2 kali. Oke, sekarang ini malah warnanya tidak muncul sekarang. Oke, ini hal yang wajar di Revit. Sometimes atau sesekali dia tidak sesuai ya antara apa yang ada di propertiesnya ini dengan yang ditampilkan. Ini kayaknya ada sedikit masalah di library. Oke, mungkin saya kembalikan saja ke ini aja, pakai door frame saja sementara. Nah, sekarang kita sudah punya material dengan warna yang sedikit berbeda sehingga kita lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Oke, kalau kita perhatikan pintu yang sudah kita buat sekarang ini sangat sederhana sekali ya. Kusennya polos, daun pintunya polos. Nah, supaya lebih menggugah desainnya, perlu kita tambahkan beberapa profil. Untuk menambahkan profil, biasanya kan kalau di pintu itu profilnya ada yang masuk, ada yang keluar ya. Sekarang kita coba membuat profil yang masuk, sehingga pintunya itu kita coak. Kita bisa ke create,
Kemudian pilihnya yang sweep. Sweep ini kalau di SketchUp, kalau kalian sudah pernah menggunakan SketchUp, ini sama dengan follow me. Ya, ada fitur follow me di SketchUp, itu sama dengan sweep. Jadi kita akan membuat garis lintasan dari profil, kemudian kita membuat profilnya. Kita klik, kemudian di sini ada pilihannya ya, sketchpad sama picpad. Kita bikin sketch aja. Kita sketch dulu. Kalau tampilan ini juga kembali lagi ini tidak bisa presisi, kita pindah ke tampilan south. Kembali lagi kita perlu setting work plane karena di sini masih disilang. Ya. Kita pick a plane. Oke, nah sekarang pick a plane-nya jangan dinding. Karena yang mau kita yang mau kita coba itu kan daun pintunya bukan dindingnya. Oke, yang kita pilih adalah si daun pintunya. Kita klik, ini ada ciri-cirinya, ada itu ya, garis warna biru di sekelilingnya daun pintu. Kita klik kiri. Sekarang kita bisa menggambar. Di sini saya akan menggunakan rectangle untuk menggambar jalur profilnya. Ya. Biasanya kalau rumah tinggal itu kan profilnya yang kotak-kotak seperti ini ya, yang minimalis gitu. Oke, untuk ukurannya bebas ya. Kalian mau membuat jarak dari batas profil ke ujung dari daun pintunya mau berapa, batas atasnya mau berapa, kiri bebas mau berapa saja. Di sini saya tidak pakai ukuran. Setelah itu kita sudah membuat jalurnya nih. Sekarang kita harus membuat profilnya. Ini kita oke terlebih dahulu. Ya, kita oke. Kemudian kita perhatikan di sebelah kanan sini ada pilihannya select profil, edit profil, load profil. Karena kita belum punya profil, jadi ya kita harus bikinnya dengan edit profil. Edit profil kita diarahkan untuk mengambil tampilan timur atau barat. Karena lintasannya kan tampilan selatan, otomatis kalau kita mau bikin profilnya itu diarahkannya ke timur atau barat. Begitu pula sebaliknya ya. Kita open yang timur saja karena sudah terbuka juga di layar saya. Nah, kalau diperhatikan ini tadi adalah dinding yang kita jadikan tempat si pintu ya. Tebal dindingnya ini kan 20 cm. Nah, ini tampak samping dari si dinding. Nah, si pintunya tadi, daun pintunya itu ada di sini nih. Setebal 3 cm. Kita mau coak si pintunya. Di sini saya perlu cek dulu posisi start awalnya itu ada di atas sini. Karena itu saya menggambarnya di bagian bawah ya, bagian bawah dari mata angin ini. Biasanya kalau profil pintu itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar, dia cuma 1 cm. Kemudian saya tambahkan di sini kedalamannya biasanya cuma 5 mili. Oke, supaya cantik dia. Nah, kita bikin profilnya seperti ini. Oke, kita sudah punya profil di satu sisi seperti ini. Kalau kita lihat di rumah tinggal itu kan yang di profil bukan cuma bagian satu sisi saja ya, tapi depan belakang dari si daun pintunya, sehingga ini kita perlu mirrorkan di sebelah sini. Ini kan untuk tampilan yang sebelah luar dari si pintu, sekarang tampilan indoornya dari si pintu. Kita juga buat profilnya.
Nah, kita perlu ukur dulu jaraknya dari ujung sini setebal 3 cm karena pintunya kan tebalnya 3 cm. Oke, kita biarkan highlight overlap ya. Ini jadi overlap karena kita bikin garis model lagi tambahan ya. Antara yang ini sama yang di bawahnya tadi kan ya overlap. Biarin saja dulu. Kemudian ini kita mirror. Ini kita blok semua. Yang garis ini tidak perlu masuk. Kemudian kita mirror draw axis. Mirror dengan membuat aksis ya. Kita klik di sini. Kita klik lagi di sini. Oke. Ya. Akan muncul error lagi karena memang ada garis yang overlap. Nah, sekarang garis bantu ini kita hapus saja. Nah, kalau sudah, sekarang bisa kita finish edit mode. Nah, kita selesaikan proses editing profilnya. Sekarang kita perhatikan di 3D. Nah, di sini sudah ada profil ya. Profilnya di bagian dalam sama di bagian luar. Nah, supaya si profil ini mengikuti jalur yang ada, yang sudah kita buat, ini kita finish edit sweep ya. Ini kan masih sweep posisinya. Masih posisi membuat ini, sweep ini ya. Jadi kita harus finishkan dulu, finish edit mode. Maka sudah terbentuklah profil di permukaan pintu. Kalau kita perhatikan, kita ganti view-nya ke belakang. Nah, di belakang sini juga sudah terlihat nih ada profilnya sudah. Oke. Itu untuk membuat profil pada pintu. Mungkin sampai di sini dulu. Habis ini saya akan lanjutkan di part kedua. Bagaimana kita lanjut membuat pintu yang ada kacanya sama profil yang muncul keluar. Oke, sampai jumpa di part kedua.